Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah, desakan bubarkan DPR yang disuarakan oleh publik ini seyukianya menjadi suara rakyat yang legal dan dipayungi oleh undang-undang di alam demokrasi kita ini. Cuma memang sering sekali kita mendengarkan jawaban daripada pemerintah itu yang justru lebih melukai perasaan rakyat. Pemerintah seyukianya lebih bisa memilih narasi dan diksi yang bijak, yang dewasa untuk lebih memberikan pemahaman kepada rakyatnya, bukan memberikan narasi yang justru melukai perasaan rakyat, bahkan terkesan menantang yaitu rakyat. Nah, kita bisa simak daripada suara atau desakan bubarkan DPR ini jawaban keras yang disampaikan oleh Ahmad Sahroni, yaitu salah satu anggota DPR dari Partai Nasdem ini. Sebelumnya saya mengenal orang ini, saya simpati dengan orang ini, gitu. Saya suka dengan orang ini, pola pikirnya, pola pandangnya yang bagus. Tapi terus terang tidak cuma saya barangkali, ini rakyat akan sedikit kecewa dan tergores dengan pernyataan daripada Ahmad Sahroni ini. Kita simak. Bubarin DPR ini kadang-kadang ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilang anjing babi bangsa nggak apa-apa. Nah, ini boleh mengkritik, ya, boleh istilahnya mensuarakan apapun itu, kata Ahmad Sahroni. Bahkan dia mencontohkan bahasa-bahasa sarkasme, bahasa-bahasa binatang. Tapi teman-teman, ini jangan nanti kita istilahnya mengkritisi DPR atau pemerintah dengan menggunakan bahasa yang dicontohkan oleh Ahmad Sahroni. Awas loh, kita nggak punya kebalan hukum. Kalau kita benar kita praktekin, oh kita bisa dikenakan ujaran-ujaran undang-undang yang kaitan ujaran kebencian atau apapun nanti. Ini justru jadi bahaya buat kita. Mampus ya Bapak. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Nah, kita sepakat, memang seyukianya DPR, wakil rakyat, ya memang digaji, difasilitasi untuk merasakan menikmati fasilitas, tunjangan-tunjangan. Saya kira sah-sah saja. Bekerja dan berkinerja itu saya memang begitu tugasnya. Tapi tolong Pak, gitu loh. Tunjukkan kepada kami, itu. Tunjukkan kepada kami, kalau tadi disampaikan punya empati, tunjukkan kepada kami. Bisa kami itu merasakan Anda punya empati kepada rakyat, Anda punya kerja dan kinerja yang bisa kami saksikan sebagai rakyat. Insya Allah nggak ada masalah hal-hal yang merujuk kepada pembubaran DPR itu nggak akan disuarakan. Kami akan hormat, angkat topi kalau memang DPR bisa menunjukkan kinerjanya. Coba kita simak lagi. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Nah, ini sudah mulai sarkasme ini. Pak Ahmad Sahroni coba berusaha untuk mencontoh, yaitu Bupati di Pati, ya, Kabupaten Pati Jawa Tengah ini. Jangan sampai ini menjadi tantangan yang Anda lontarkan ini justru menjadi seolah-olah narasi menantang rakyat. Ini bahaya loh. Gitu. Nanti kalau rakyat itu sudah memberikan bentuk daripada jawaban tantangan, ini bisa berbahaya. Coba pilih narasi yang lebih baik. Jangan memberikan labeling, istilahnya menjadi orang tertolol sedunia. Coba Pak, saya mau tanya ini. Secara fakta, pembubaran DPR ini real di alam sejarah Indonesia ini terjadi 2 kali itu. Yang pertama yaitu melalui Presiden RI yang pertama, Soekarno, yang mengeluarkan dekret 5 Juli 1959. Yang kedua di tahun 2001, yaitu oleh Gus Dur, walaupun gagal.
Karena Gus Dur tidak seperti Soekarno, yaitu memiliki kekuatan politik, dukungan politik dan militer. Tapi Pak, kalau Anda menyatakan bahwa usulan untuk membubarkan DPR ini adalah usulan daripada orang yang tertolol di dunia, berarti Insinyur Soekarno itu adalah orang tertolol sedunia. Berarti Gus Dur itu adalah termasuk orang yang tertolol sedunia. Ini coba gimana ini? Ini harus Anda pertanggungjawabkan pernyataan Anda, Pak. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita dia mau. Bahkan ini mengunderline ini pernyataan. Catat nih, wah Masya Allah, ini nantang ini Bapak ini. Nantang rakyat ini Pak. Itu nanti kalau sudah dijawab pernyataan tantangan Anda ini bisa jadi masalah buat Anda loh Pak. Gitu. Jangan istilahnya karena Anda adalah anggota DPR, Anda punya kekebalan hukum, punya imunitas, tidak lantas istilahnya Anda bisa di dalam zona aman kalau istilahnya sampai menantang masyarakat. Ini mestinya tidak boleh keluar daripada anggota DPR yang terhormat atau kelembagaan negara yang terhormat sampai melontarkan pernyataan-pernyataan seperti ini. Pintar semua, enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang unik untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan kita sepakat Pak gitu. Kalau istilahnya DPR ini sebagai perwakilan untuk mewakili kinerja daripada masyarakat. Tapi tolong saya lagi tunjukkan kinerja Bapak itu. Kita tunjukkan kinerja DPR itu yang memang istilahnya menunjukkan suara daripada rakyat. Bukan cuma sifatnya pragmatis, kepartean dan lain sebagainya. Jadi kita menangkap kesan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anggota DPR itu langsung. Gitu. Tapi yang untuk istilahnya kepentingan rakyat ini Masya Allah kita. Ini loh Pak, presiden ini yang kita tangkap Pak. Gitu. Sebenarnya kelar kok masalah. Rakyat kita itu terutama Indonesia ini bukan rakyat yang susah kok Pak. Gitu. Yang bukan susah diatur kok Pak. Asalkan tunjukkan saja. Gitu. Soal fasilitas mau gede, bejibun mau masalah apapun, privilege dan lain sebagainya. Sebenarnya rakyat gak ada masalah Pak. Yang paling penting berikan kami, tunjukkan kami bahwa Anda adalah perwakilan kami yang mengayomi kami sebagai rakyat. Konstituen, kami sebagai konstituen Anda gitu. Kami layak gitu untuk mendapatkan itu gitu. Kami sebagai rakyat layak untuk mendapatkan bahwa ini loh sang wakil kami itu betul-betul mengayomi kami. Gitu Pak. Dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri Sampai DPR. mampus. Sampai kapan pun tidak akan berubah. Sama aja. Terima kasih ya. Mental orang tertolol sedunia. Ya begitu teman-teman, ini jangan sampai menjadi presiden buruk itu ya untuk kebangsaan dan kenegaraan kita, walaupun kita istilahnya menyayangkan pernyataan ini keluar daripada salah satu anggota DPR, dan juga kami mensupport daripada teman-teman yang konon tanggal 25 Agustus mau menunjukkan yaitu haknya sebagai warga negara untuk melakukan aksi di depan gedung DPR. Semoga kita semuanya, tumpah darah kita semuanya, jadi betul-betul kita tidak sekadar yaitu orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang akademisi, strata daripada S1 sampai profesor, tapi kita butuh benar-benar orang soleh untuk menaungi negara kita ini, untuk menjadi pemangku mandat dan kekuasaan, dan untuk mendesain negara kita menjadi yaitu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum.